Wala tai'asu mir rauhillah. Kita akan membahas 10 bacaan asing dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi ngaji kita, yaitu belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal 10 bacaan asing dalam Al-Quran. Walaupun ada banyak bacaan asing dalam Al-Quran yang biasa disebut dengan gharib wal muskilat, tetapi kali ini kita akan membahas 10 bacaan asing dalam Al-Quran. Kita akan mulai dari surah Al-Kahfi ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinna huwa Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Mana yang dianggap bacaan asing di sini? Pasti teman-teman sudah tahu. Di huruf nun ini, nun yang berharokat fathah dan diikuti alif, di atasnya terdapat tanda lonjong seperti telur yang bernama tanda sifir mustatil. Artinya jika dibaca wasal atau terus maka harus dibaca pendek. Dan jika dibaca waqaf atau berhenti maka harus dibaca panjang 2 harokat. Contoh, lakinna, namanya sifir mustatil. Bacaan asing berikutnya ada di surah Al-Ahzab ayat 66 dan 67. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhum finnari yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Mana yang dianggap bacaan asing di sini? Yaitu huruf lam alif pada akhir kalimat. Lam alif terdapat tanda sifir mustatil yang berbentuk lonjong. Artinya di sini jika kita membaca berhenti atau waqaf, jika kita membaca waqaf atau berhenti, maka la kita tetap memanjangkan 2 harokat. Rasulah wa ata'na Rasulah. Namun jika kita membaca wasal atau terus, misalnya kita menggabungkan pada ayat berikutnya, yaitu ayat ke-67. Ya laytana ata'na Allah wa ata'na Rasula wa qalu. Pada saat kita membaca wasal atau terus, maka bunyinya wa ata'na Rasula wa qalu. Rasula wa qalu. Jika dibaca wasal atau terus maka harus dibaca pendek. Rasula wa qalu. Rasula wa qalu. Masih di surah Al-Ahzab berikutnya ayat 67. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Jika wakaf di ayat 67, maka
Huruf lam kita panjangkan 2 harokat. Sabila. Dan jika dibaca wasal atau terus, maka harus dibaca pendek. Contoh, wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana. Jika dibaca wasal atau terus, maka lamnya dibaca pendek. Itu adalah kaidah dari sifir mustatil. Jika waqaf atau dibaca berhenti, maka harus dibaca panjang. Jika wasal atau terus, harus dibaca pendek. Berikutnya ada di surah Hud ayat 68. Di surah Hud ayat 68 ini ada tanda sifir mustadir. Sebenarnya ini tandanya bulat, bukan lonjong, ya. Ini adalah sifir mustadir. Artinya baik dibaca waqaf maupun wasal, atau dibaca berhenti maupun terus, di sini tetap dibaca pendek. Contoh kita baca wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'allam yaghnau fiha. Ala inna thamuda kafaru rabbahum. Itu salah satu contoh pada saat dibaca wasal atau terus, bunyinya thamuda kafaru. Samuda kafaru. Dal dibaca pendek. Alif di sini sudah tidak berfungsi sebagai mat. Sekarang kita baca waqaf atau berhenti di sini. Ala inna samud. Jika dibaca waqaf atau berhenti di sini, maka huruf dal fathah yang diikuti alif ini sudah tidak berfungsi sebagai mat, artinya di sini sudah pendek. Jika diwakafkan maka bunyinya samud, samud, bukan samuda. Kalau samuda itu masih panjang, tetapi karena dibaca pendek maka bunyinya samud. Harus dipantulkan karena kita wakaf pada akhir huruf dal yang mempunyai sifat pantulan atau qalqalah. Berikutnya ada di surah Al-Insan ayat 15 dan 16. Di sini terdapat tanda sifir mustatil dan sifir mustadir. Ya, artinya sudah beda. Jika sifir mustatil bila dibaca wasal atau terus maka harus dibaca pendek. Jika dibaca waqaf atau berhenti harus dibaca panjang. Tanda berikutnya sifir mustadir. Baik dibaca waqaf maupun wasal, terus ataupun berhenti tetap dibaca pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi'aniyatim min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ini salah satu contoh dibaca waqaf. Maka qawarira yang pertama ini kita baca panjang karena sifir mustatil. Jika dibaca waqaf atau berhenti harus dibaca panjang. Qawarira. Sekarang kita baca wasal atau terus. Wa akwabin kanat qawarira qawarir. Wa akwabin kanat qawarira qawarir. Kita wakaf pada kalimat qawariro yang kedua, yaitu di ayat 16. Maka bunyinya qawariro qawarir, qawariro qawarir. Di ayat
ayat 16 ini qawarira ditandai sifir mustadir, tanda bulat, yang artinya baik dibaca waqaf maupun wasal, berhenti maupun terus, tetap dibaca pendek. Bunyinya qawarir, bukan qawariro, tetapi qawarir. Sekarang baik qawariro yang di ayat 15 maupun di ayat 16 kita baca wasal. Wa akwabin kanat qawariro min fiddah. Itu salah satu contoh jika dibaca wasal ataupun terus. Wa akwabin kanat qawariro min fiddah. Berikutnya ada di surah Muhammad ayat 31. Di sini terdapat tanda sifir mustadir, baik dibaca wasal maupun waqaf, berhenti atau terus, tetap dibaca pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum. Itu adalah salah satu contoh dibaca wasal atau terus. Sekarang kita baca waqaf, kita waqaf pada kalimat wa nabluwa. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nablu. Itu pada saat dibaca waqaf atau berhenti di sini. Wa nabluwa dibaca pendek, maka bunyinya wa nablu, bukan wa nabluwa, tetapi wa nablu sifir mustadir, baik dibaca wasal ataupun waqaf tetap dibaca pendek. Bacaan asing berikutnya ada di surah Al-Anbiya pada ayat 34. Di sini terdapat tanda sifir mustadir, baik dibaca wasal ataupun waqaf tetap dibaca pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa mitta fahumul khalidun. Afa mitta fahumul khalidun. Itu pada saat dibaca wasal atau terus, fa-nya dibaca pendek. Afa im, ya, sifir mustadir, baik dibaca waqaf ataupun wasal tetap dibaca pendek. Bacaan asing berikutnya ada di surah Yusuf ayat 87. Perhatikan di sini terdapat tanda sifir mustadir, tanda bulat, artinya baik dibaca waqaf maupun wasal tetap dibaca pendek. Wa akhihi wa la tay'asu mir rauhillah innahu la yay'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Huruf ta berharokat fathah yang diikuti alif ini terdapat tanda sifir mustadir. Jika dibaca wasal atau terus maka bunyinya wala tay'asu mir rauhillah. Wala tay'asu. Jadi ini langsung kita lunakkan dengan huruf ya sukun, karena huruf ta fathah yang diikuti alif ini sudah tidak berfungsi sebagai mat. Berikutnya innahu
la yai'asu. Yai'asu, huruf ya fathah diikuti alif juga tidak berfungsi sebagai mat atau panjang, harus dibaca pendek, bunyinya yai'asu. Yai'asu. Innahu la yai'asu. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Berikutnya ada di surah Al-Mu'minun ayat 46, ada tanda sifir mustadir. Artinya sama seperti yang tadi, baik dibaca wasal maupun terus tetap dibaca pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Wa mala'ihi, lanya dibaca pendek. Wa mala'ihi. Kembali di surah Al-Insan terdapat satu lagi bacaan asing di ayat 4. Ada tanda sifir mustadir pada kalimat salasila. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Lam alif di sini tidak berfungsi sebagai mat, maka harus dibaca pendek. Salasila wa aghlalan wa sa'ira. Bacaan asing yang terakhir ada di surah Al-Jumu'ah ayat 11. Tetapi ini berbeda, pokok pembahasannya bukan lagi pada sifir, baik sifir mustadir maupun sifir mustatil. Tanda nun kecil atau biasa yang disebut dengan nun wiqoyah atau nun tanwin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu. Nun kecil di sini atau nun mikoyah yang bertemu nun sukun, maka harus kita samarkan dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Faddu. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan siap membunyikan huruf fa, maka bibir kita siap memposisikan pada makhraj huruf fa. Faddu. Sambil kita akhiri, kita baca bersama-sama di surah Al-Jumu'ah ayat 11 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu. Aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Sadaqallahul azim.